Kabar ini, kabar terkabar. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya, saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya berbeda. Pak. Kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Sama Hasan Nasbi saya bertanya, tapi Ya. pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang ini sudah dipresentasi terlalu tadi personal begini ya. Eh. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, Yang mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, Iya. baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu kita menghormati. Ya oke, Baik Pak silakan. Otto, Pak Saya Refli lewat hakim ya. oke. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya Yang Mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Iya ya Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya itu makanya. Saya Baik, Yang terima Mulia, kasih. ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja satu Oh, kali. silakan kalau bisa. Iya, saya jawab satu kali. Ya, Ya, satu kasih. kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya. Ya, Apa? terakhir ini terakhir. Saya mendapat Maju, Pak, maju informasi dulu, dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan Ya, kalau memang apa ini. itu? Relevansinya adalah mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di. Relevansinya adalah Yang mana yang tidak sopan, Pak? tadi Oh, ada di iya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di persidangan. Nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Profesor Edi Hiraj dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa
pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih.